Politeknik Negeri Bali telah sukses menggelar pemilihan direktur periode 2022 hingga 2026, Kamis 14 Juli 2022, yang dipusatkan di Gedung Widyaguna kampus setempat. Proses pemilihan yang telah berjalan dengan demokratis ini, berhasil memilih incumbent Inyoman Abdi sebagai direktur, dengan jumlah suara mutlak sebanyak 45 suara, mengalahkan dua calon lainnya, yakni Catur Bawa, dengan 1 suara, dan Santosa dengan 0 suara. Pada pemilihan ini, dihadiri langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Dr. Wartanto, Koordinator Bidang Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian, Suparjo, Biro Kepegawaian, beserta staf Kemendikbudristek. Terima kasih. Jadi pemilihan Direktur Politeknik Negeri Bali ini saya nilai sangat lancar, sangat aman. Pertama, sesuai dengan aturan pemerintah. Di proses atau syarat untuk menjadi direktur sudah terpenuhi. Syarat yang memilih terpenuhi. Prosesnya secara bertahap sudah memenuhi dengan peraturan menteri. Tuh. Dan hari ini pemilihan akhir yang dilakukan oleh Senat dapat suara 65%, Kementerian Pendidikan dapat 35%. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Pak Nyoman Abdi dapat 45 suara, terus Pak Catur Bawa ya 1 suara, dan Pak Santosa 0. Artinya pemilihan ini udah demokratis ya? Ya demokratis karena semuanya tergantung dari Senat. Artinya Senat ini semuanya tertuju pada satu orang kan, Pak Nyoman. Jadi tidak ada salahnya, dan ini sudah demokratis sekali. Tidak demokratis itu kalau prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur itu, ini prosedur sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Dan ini seperti yang di tempat lain justru nggak pemilihan, aklamasi, itu kan lebih bagus kan. Jadi semuanya sudah satu. Hanya memang ada tantangan ke depan. Tantangan kita kan kita paham semua kan, saya kan itu. Yang pertama ya kita udah masuk globalisasi. Kampus harus bagian dari upaya kita untuk menghadapi globalisasi yang sudah mendunia ini kan. Tahun 2020 sudah pasar bebas dunia. Artinya kalau pasar bebas itu artinya adalah kualitas sumber daya manusia, kualitas produk, teknologi informasi yang satu investasi itu harus menjadi tantangan bangsa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, tantangan kedua adalah tantangan teknologi. Kita teknologi apa? Digitalisasi Pak. Kan coba sekalian semua pakai HP kayak begini, nggak ada yang pakai kertas kan. PR-nya begitu pemilihan tadi, saya sudah membayangkan akan ada tugas berat ke depan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, karena tantangan ke depan sangat-sangat banyak. Selain untuk mencetak tenaga terampil yang diinginkan dibutuhkan oleh industri, maka kita nanti ditugaskan untuk berkontribusi secara maksimal untuk pemberdayaan perekonomian, terutama perekonomian Bali dan bangsa, sehingga keberadaan Politeknik Negeri Bali ini mampu berkontribusi terhadap daya saing bangsa. Jadi kurang lebih itu yang bisa disampaikan oleh Pak Ses tadi, dan itu akan menjadi tantangan kita ke depan supaya Politeknik Negeri Bali ini tidak tertinggal, tetapi bahkan bisa leading dengan politeknik yang lain. Saya sangat meyakini Politeknik Negeri Bali ini punya kekuatan, punya komitmen, punya kebersamaan, sehingga ke depan itu kita akan mampu bersaing dengan politeknik-politeknik lain yang besar. Apalagi dengan dukungan tadi semua senat, semua Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali semua mendukung, bekerja bersama-sama menuju pada sesuatu pencapaian yang terbaik. Ini yang sangat penting. Dan ya, ini sudah menjadi kegiatan periodik ya di perguruan tinggi, termasuk Politeknik Negeri Bali yang dilakukan setiap satu periode kepemimpinan 4 tahun. Untuk tahapan proses yang kita lakukan di Politeknik tentu
ada peraturan seperti saya sampaikan tadi, itu adalah peraturan menteri yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi. Itu kami di Politeknik Negeri Bali sudah berkomitmen semua menggunakan permen, walaupun barangkali ada di tempat lain, di perguruan tinggi lain, ada statutanya yang dirujuk dan bisa jadi statuta tidak sepenuhnya sama dengan permen yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi. Karena statutanya itu juga SK Menteri, gitu, jadi kedudukannya sama kuat. Gitu. Nah, Poltek Bali ingin menjaga iklim di dalam kampus ini harus tetap iklim terjaga secara kondusif, karena atmosfer akademik ini, iklim ini sangat menentukan kinerja lembaga. Ya, kami dari Senat, dari tahapan proses sudah melakukan upaya-upaya bagaimana iklim ini supaya tetap terjaga. Karena barangkali ada di tempat lain, di perguruan tinggi lain, gitu, proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi sering menjadi masalah, sering diributkan, ya memang ada, boleh kita berbeda gitu ya, berkelompok-kelompok, namun pada akhirnya di dalam proses harus kita sudah sepakati sesuai dengan mekanisme yang kita tetapkan di Senat. Sehingga dengan Senat bersyukur proses yang kita lakukan mulai bulan April Pak di sini sampai sekarang di bulan Juli ini boleh dikatakan hampir tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik. Hasil proses pemilihan tadi, berita acara tadi itu dengan segala proses perjalanan ini kan akan dilaporkan ke Menteri. Proses ini nanti tinggal menunggu penetapan jadwal pelantikan dari Pak Menteri, dan sekaligus juga nanti Pak Menteri mengeluarkan SK penetapan langsung pelantikan. Ya, kita harapkan nanti 7 September gitu ya sudah dilantik, ditetapkan direktur periode 2022-2024. Apa yang menarik dari